Pemirsa, Barada Richard Eliezer dalam sidang kode etik Polri dinyatakan tetap menjadi polisi. Richard Eliezer dijatuhi sanksi etik dan juga sanksi etika dan juga administrasi berupa demosi 1 tahun. Apa tentunya tanggapan dari Kompolnas terkait hal ini dan mengapa nampaknya ada perbedaan dalam menetapkan sanksi kode etik dalam kasus Sambo CS ini? Kita akan berbincang bersama dengan Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Mbak Pungki, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat Mbak Pungki, dari hasil sidang etik penetapan Barada Richard Eliezer yang tidak dipecat atau tetap menjadi anggota Polri, Kompolnas sendiri menanggapi keputusan ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Jadi yang pertama, Kompolnas mengapresiasi dan menghormati putusan dari sidang kode etik profesi Polri terkait dengan Barada Eliezer. Nah, yang menjadi pertimbangan tentu saja kami melihat sejak awal sidang kode etik ini karena kami hadir di sana dan kami mendengar pemeriksaan saksi-saksi, terus kemudian kami juga mendengar analisa dari majelis kode etik dan kemudian mengapa putusannya demikian. Nah, yang kami lihat di situ adalah majelis mempertimbangkan semua faktor ya yang terkait dengan kasus Eliezer, termasuk juga putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dalam putusan tersebut kan disebutkan bahwa Eliezer dalam tekanan ya, dalam paksaan ketika melakukan tindak pidana. Nah, kemudian yang kedua, dia sebagai pembuka fakta dalam perkara ini. Nah, pembuka fakta itu tidak hanya dilakukan di pengadilan saja, melainkan pada saat penyidikan, Mbak Elisa. Itu sudah dilakukan oleh Eliezer, sehingga dengan adanya penguak fakta yang dilakukan oleh Eliezer, maka kasus ini berbalik 180 derajat. Jadi yang awalnya skenario tembak-menembak, kemudian ternyata faktanya adalah pembunuhan. Nah, ini dibuka oleh Eliezer. Kemudian yang kedua terkait dengan dia menjadi justice kolaborator ya di persidangan dan itu diakui oleh hakim. Kemudian juga yang bersangkutan sudah meminta maaf kepada orang tua almarhum Yosua Huta Barat dan diterima permaafannya dan kemudian juga dimaafkan. Ini yang paling penting dalam sebuah kasus pidana, Mbak Elisa. Nah, yang selanjutnya adalah ada amicus curiae dari akademisi dan masyarakat ya yang memberikan dukungan kepada Eliezer bahwa dia sebagai orang yang paling rendah gitu ya dalam jabatannya sebagai Tamtama dan pangkatnya sebagai Barada. Barada ini yang terendah di Tamtama ya. Sementara Tamtama sendiri yang paling rendah di Polri. Nah, kemudian selanjutnya dukungan dari publik. Nah, oleh karena itu kemudian menjadi dasar pertimbangan dari majelis. Karena ketika dipersangkakan dalam kasus pelanggaran kode etik ini ada pasal 12 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Nah, di situ jika ada anggota tersangkut pidana dan juga tidak bisa dipertahankan lagi, maka dia di PTDH. Tetapi pertimbangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Majelis Kode Etik menyatakan bahwa dengan putusan yang ringan dan kemudian pertimbangan-pertimbangan tadi kemudian diadopsi oleh majelis atau menjadi pertimbangan dari majelis dalam memutuskan kasus tersebut sidang etik Eliezer. Seperti itu, Mbak. Nah, kemudian selanjutnya yang dinyatakan terbukti ini adalah bahwa Eliezer dianggap tidak bisa melawan perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan susila, seperti itu. Kemudian juga melanggar etika lembaga, dalam hal ini norma hukum, itu sudah diputuskan ya Mbak ya, bersama-sama dengan sidang pidananya, dan kemudian melanggar etika kepribadian, seperti itu. Itu Mbak. Jadi rinciannya seperti itu.
Oke, dan kita juga lihat, tapi memang agak-agak menarik sebenarnya Mbak Pungki ketika akhirnya dia dipindahkan ke Yanma ya, ke Yanma ya Mbak Pungki ya. Nah ini kan mungkin orang pelayanan markas. Nah itu dia mempertanyakan bagaimana keamanannya, bagaimana juga dia kan tidak bersatu kembali kepada timnya atau pasukannya. Ini bagaimana untuk paling tidak ada satu kepastian terkait dengan keamanannya. Kekhawatiran, ya. Jadi begini, kalau Yanma ini pelayanan markas ini ketika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman dan kemudian dalam proses pemeriksaan kode etik. Nah, kalau kita melihat putusan ini berlaku pada saat diputuskan ya, yang bersangkutan juga tidak banding, yang bersangkutan menerima, berarti kan terhitung mulai kemarin gitu ya Mbak ya. Nah, demosi 1 tahun berada di Yanma. Nah, pada saat 1 tahun itu dia juga sedang menjalani putusan sidang pidana Mbak. Sehingga ini ada waktu yang di Yanma itu sama dengan waktu dia menjalani hukuman pidana. Tentu saja dia dalam perlindungan LPSK. Nah, kemudian ketika ini sidang etik ini diputuskan, maka ini harus dipatuhi oleh seluruh anggota Polri, tidak hanya Eliezer gitu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan seperti itu ya Mbak Pungki terkait dengan keamanan. Nah ini juga menarik sebenarnya kalau kita lihat terkait dengan vonis ex anak buah Sambo yang juga berlangsung hari ini adalah yaitu vonis dari Arif Rahman Arifin. Nah, ini bila kita bandingkan Mbak Pungki hasil sidang etik antara Richard Eliezer dengan terpidana lainnya yaitu Arif Rahman Arifin ini, ia dipecat atau pemberhentian tidak hormat PTDH dari Polri dalam vonis etik yang vonis ini artinya sanksi ini sudah ditetapkan sebelum sidang vonis yang berlangsung hari ini dan ternyata vonis yang ditetapkan hanya 10 bulan yang artinya lebih rendah dibandingkan Eliezer. Orang akan bertanya kenapa? Karena kalau tadi Anda katakan faktor-faktor yang mempengaruhi atau pertimbangannya tadi terkait dengan membuka kasusnya itu pun juga dilakukan di bawah tekanan pimpinan, itu pun yang terjadi pada Arifin. Apa yang membuat ini terlihat berbeda? Beda Mbak. Jadi begini, bedanya adalah jabatan Eliezer dan pangkat Eliezer itu tamtama pangkat rendah. Jadi dia ibarat kata ya nggak bisa berpikir yang lebih ke depan. Dia hanya mengikuti perintah gitu ya untuk yang paling bawah. Sementara Arif Rahman Arifin ini perwira Mbak, perwira dan perwira menengah gitu ya, sehingga kemudian yang bersangkutan pasti sudah punya pikiran atau leadership ya untuk itu, dan kemudian ketika kalau kami mendengar dari bagian Propam ya, ketika melakukan pemeriksaan pada waktu itu baik penyidik maupun tim sus, ini memang tantangan mereka adalah para perwira-perwira yang diperiksa terkait dengan obstruction of justice ini justru tidak membuka fakta. Jadi yang membuka fakta, kalau kita bandingkan dengan kasus Eliezer, itu Eliezer pembuka fakta. Nah, yang mesti juga harus dilihat, Mbak, Eliezer ini kan dari Brimob ya. Kalau dari Brimob, rantai komandonya sangat tegas, sehingga nggak mungkin bagi seorang Eliezer untuk menolak perintah. Sementara di sisi lain, Arif Rahman Arifin itu dia seorang perwira menengah, sudah sekolah terkait dengan leadership juga, dia Akpol, kemudian PTIK gitu ya, Sespim. Nah, ini yang bersangkutan ini lebih punya kemampuan untuk bisa menyampaikan kepada pimpinan bahwa mohon izin komandan misalnya ya, mohon izin komandan yang ini keliru, ini nggak boleh. Nah, di Perpol 7 tahun 2022 terkait dengan kode etik profesi, itu memang mewajibkan. Jadi anak buah itu perlu harus menolak perintah jika ada
perintah pimpinan yang melanggar hukum, agama, kesusilaan. Nah, itu bisa dilakukan oleh Arif Rahman Arifin dan tidak bisa dilakukan oleh Eliezer. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dan itu juga kita akan tunggu di mana Ricky Rizal di sini yang memang masih belum kita lihat apakah sanksi dari kode etik ke Polri juga, karena kita lihat belum sampai saat ini berkasnya atau belum berkekuatan hukum tetap atau belum ingkrah seperti itu ya. Iya, betul. Baik. Dan ini untuk yang lain-lain bisa banding, Mbak, bisa mengajukan banding. Seperti itu. Baik. Mbak Pungki, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Berita Mbak Elisa, Satu Sore. sukses selalu.